Oke, oke, kembali lagi di channel saya. Pada hari ini saya akan membahas tentang tahlil ya. Oke, oke gitu ya. Jadi eh, dengan potongan rambut terbaru saya, ya hari ini saya akan membahas tentang tahlil ya. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini karena ada salah satu apa namanya, ada salah satu komentar di sosial media yang mengatakan bahwasannya tahlil itu eh, ya apa ya, membenci tahlil, kemudian mengharamkan tahlil gitu. Tidak padahal tidak semuanya tahlil itu haram gitu. Jadi hukum asalnya tahlil itu kan sunnah gitu. Eh, Dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan juga mendapatkan dosa. Jadi sebenarnya dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan kendala. Ayah saya datang ke kamar saya. Baik, ya apa namanya, di kondisi ini gitu ya, di kondisi ini tahlil sebenarnya itu apa ya? Jadi terakhir kita tadi dari membahas tentang terakhir ada di sosmed mengatakan bahwasanya apa namanya, tahlil itu tidak haram, tahlil itu tidak membawa kemaslahatan, tahlil itu tidak membawa kebaikan gitu. Nah, tapi eh, hukumnya tahlil itu kan sunnah. Setelah itu ketika pemakaiannya tergantung orangnya masing-masing gitu ya. Jangan sampai banyak di sosmed orang bergerombol untuk mengharamkan tahlil gitu ya, sehingga tahlil itu tidak eksis gitu. Saya tidak mau gitu. Yang saya mau adalah tahlil tetap eksis, tetapi ada eh, apa ada pemakaian-pemakaian ataupun ada tahlil-tahlil yang terus diperbaiki gitu, dan ada tahlil-tahlil yang membawakan kemaslahatan gitu ya. Jadi intinya ya, kalau lu gak suka tahlil ya lu jangan mengharamkan tahlil gitu, lu cukup untuk tidak melaksanakan saja gitu ya. Ya, lu jangan jadi eh, party pooper yang bisanya nyinyir dan gak mendukung adanya tahlil. Justru itu adalah formalisme di dalam doa dan kesedihan kita kepada orang yang meninggal gitu. Jangan lu jadi party pooper yang apa ya, yang meruntuhkan kebahagiaan orang lain, yang meruntuhkan kesakralan event orang lain, yang meruntuhkan kesedihan orang lain terhadap yang orangnya itu mungkin telah ditinggalkan oleh orang yang tersayang gitu. Lu jangan jadi party pooper tiba-tiba ini tahlil itu haram gini gini gini. Lah, yang orang tahlil saja yang melaksanakan, dia rela rela saja. Di dalam tahlil itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi di dalam tahlil itu ada doa, ada tahlil, ada doa kepada mayit, ada doa atas mayit, sehingga doanya itu menjadikan pahala terhadap mayit gitu ya. Jadi emang 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 di dalam tahlil secara keseluruhan emang ada kekurangan dan ada kesalahan di dalam tahlil gitu ya. Tapi nggak serta-merta menjadi tahlil itu haram gitu. Lu harus lihat secara kemaslahatannya, harus lihat secara keseluruhannya bahwa
yang tadi saya katakan di dalam tahlil itu ada sebuah doa yang diformalkan atau doa yang di-eventkan atau doa yang dilegalkan gitu gitu ya. Jadi dan tahlil itu apa namanya tahlil itu bukan ritual pemujaan setan dan bukan juga ladang bisnis. Justru tahlil itu adalah doa yang pahalanya sampai kepada mayit dan formalisme event sakral yang lebih worth it daripada dikubur oleh lembaga-lembaga tertentu, oleh lembaga-lembaga kematian. Di Korea aja lu lu ada orang yang meninggal harus nyewa funeral hall atau aula duka gitu, harus bayar catering tamu kayak yang di drakor-drakor biasa gitu ya, kayak yang di drakor biasa gitu lah. Oh, kita di Indonesia loh, kita tuh mati kalau amalan-amal hukum kitanya bener, amalan-amal hukum kitanya ke orang lain baik, kitanya ke masyarakat baik, ke tetangga baik, ke masjid juga baik. Kita tuh ya gak, ya kita meninggal, kita didoakan, kita ditolong, kita dikuburkan oleh tetangga kita, oleh masjid, oleh DKM di sekitar kita gitu, oleh kenalan kita gitu. Jadi lu jangan jangan apa ya, jangan merasa ketika lu sedang sedih tiba-tiba lu apa namanya tiba-tiba lu merasa dirugikan oleh tahlil gitu ya. Adapun misalkan kayak orang-orangnya, ketika orang-orang di tahlil itu misalkan menjelekan elu gitu ya, menjelekan elu, orang-orang yang di tahlil itu menjelekan elu, bukan menjelekannya apa namanya, kurang iba ya terhadap elu, misalkan tiba-tiba lu harus bikinin kopi kepada tamu ya, lu ya itu salah oknum gitu, bukan serta merta lu menyalahkan tahlilnya gitu. Jadi intinya dari tahlil adalah doa bersama kepada orang yang sudah meninggal. Adapun tamu itu yang sebenarnya yang harus ada di dalam psikis atau psikologi tamu itu adalah membantu orang yang telah yang telah saudaranya meninggal, membantu orang yang keluarga si mayit gitu. Jadi apa ya gitu. Jadi tahlil itu sunnah ya gitu sih. eh, Tahlil itu sunnah. Kalau lu berkesempatan ya jalankan, tapi kalau lu lagi gak berkesempatan jangan mengharamkan gitu loh. Fokus pada maslahat bukan pada nyinyir dan negatif thinking ya. Jadi lu jangan fokus kepada maslahat tahlil. Adanya tahlil tuh bareng-bareng berdoa kepada mayit gitu. Toh kalau lu misalkan secara psikologis, kalau lu misalkan secara psikologis lu nggak mampu untuk melaksanakan tahlil ya jangan. Misalkan wah gua nih kayak sedih banget nih gua gitu telah kehilangan orang yang tersayang, gua boro-boro tahlil, gua nggak kuat ya. Lu nggak nggak mesti menjalankan tahlil juga gitu ketika kondisi psikologi seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya, jangan, kalau lu nggak berkesempatan, kalau lu nggak mampu ya jangan menjalankan dan jangan nyinyir dan negatif thinking ya. Dari saya juga, saya sendiri ketika saya tidak berkesempatan untuk melaksanakan tahlil, ketika saya tidak berkesempatan untuk melaksanakan hal atau apapun gitu ya, yang event yang apa ya, yang apa event yang serupa gitu ya dalam tanda kutip, saya terkadang upload di sosial media saya gitu. Jadi misalkan ketika itu saya ketika waktunya nggak 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 ada waktu gitu ya, lebih wajib mengerjakan hal lain, saya upload di sosial media gitu. Ketika saya misalkan apa namanya, nggak ada ketika saya nggak ada duit misalkan, saya upload di sosial media. Ketika saya misalkan
lagi ada kerjaan yang lebih wajib, saya upload di sosial media gitu. Bahkan banyak sekali yang saya tahlil, saya upload di sosial media karena saya sedang ada halangan gitu ya. Jadi saya lebih maslahat upload di sosial media daripada mengadakan acara tahlil atau acara haul, saya upload di sosial media gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Bagaimana kita bersikap gitu, harus bijak, jangan terlalu mengharamkan, jangan terlalu juga mempartikan gitu, jangan terlalu juga mewajibkan gitu. Kalau lu terlalu haram ya jatuhnya lu mengharamkan hal yang sunnah, tetapi kalau lu terlalu mewajibkan jatuhnya lu party, lo mati gue party gitu seakan-akan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.